Assalamualaikum. Selamat datang di Rois Academy. Kali ini kita akan mempelajari tentang sosiologi pendidikan. Bagi para mahasiswa di jurusan pendidikan, mata kuliah ini menjadi mata kuliah yang baru demi memberikan perspektif berbeda dalam memandang pendidikan. Kali ini kita akan mendiskusikan sementara mengenai apa sebenarnya sosiologi pendidikan, apa saja ruang lingkup dalam sosiologi pendidikan, dan apakah kita benar-benar membutuhkan sosiologi pendidikan. Segala macam pertanyaan itu nantinya akan kita bahas secara komprehensif dalam pengantar mata kuliah sosiologi pendidikan kali ini. Di akhir, nanti saya akan berikan beberapa contoh teori-teori sosiologi yang bisa dijadikan pijakan untuk membaca fenomena-fenomena pendidikan. Para mahasiswa sekalian, sesungguhnya apabila kita mempelajari mengenai sosiologi pendidikan, sebelum kita beralih langsung pada apa sebenarnya definisi dari sosiologi pendidikan, kita harus terlebih dahulu mengklarifikasi, mengklirkan apa sebenarnya itu pendidikan dan apa sebenarnya itu sosiologi. Secara bahasa, sosiologi sesungguhnya berasal dari bahasa Yunani, yakni sosius dan logos. Sosius bermakna kawan, berkawan atau bermasyarakat, sedangkan logos bermakna ilmu. Sehingga apabila digabung, sosiologi atau sosius dan logos adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Kita tidak sedang ingin memperdebatkan definisi-definisi lain tentang apa itu sosiologi secara terminologi, karena kita lihat berbagai macam tokoh dalam ilmu sosiologi sendiri berusaha untuk menginterpretasikan definisi-definisi yang beragam. Contohnya saja Max Weber, ia berusaha menjelaskan bahwa sosiologi bukan hanya ilmu tentang masyarakat, tapi sosiologi merupakan ilmu untuk memberikan interpretative understanding, untuk memberikan pemahaman yang sifatnya interpretif dalam memahami tindakan-tindakan manusia sebagai anggota dalam suatu masyarakat. Tentunya kita tidak sedang ingin mendiskusikan mengenai perbedaan-perbedaan definisi mengenai sosiologi. Minimal kita harus sepakati bersama bahwa sosiologi merupakan ilmu tentang masyarakat. Yang kedua, apa itu pendidikan? Sebenarnya banyak diskusi mengenai apa itu pendidikan dalam etimologi ataupun terminologi. Lagi-lagi, kita tidak sedang ingin mendiskusikan apa itu pendidikan secara luas. Paling tidak, secara etimologi sebenarnya kata pendidikan banyak maknanya. Dalam bahasa Arab kita mengenal istilah at-tarbiyah, at-ta'lim, at-ta'dib, dan lain-lain. Yang kesemuanya itu memiliki perbedaan-perbedaan pemahaman. Katakanlah Al-Harabi mendefinisikan at-tarbiyah sebagai tarqiyatu jami'il kafa'atil insaniyah. Sedangkan ta'lim adalah tarqiyatu kafa'atil aqliyah. Kita tidak sedang ingin memperdebatkan perbedaan-perbedaan makna etimologi dari pendidikan. Setidaknya sebagai warga negara yang baik, marilah kita merujuk definisi pendidikan sebagaimana dirumuskan oleh undang-undang. Undang-undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 telah memberikan kita pemahaman komprehensif mengenai apa itu pendidikan. Menurut Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 yang menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana. Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mampu mengembangkan seluruh potensinya. Pengembangan seluruh potensi sebenarnya berkaitan dengan penambahan pengetahuan. Pendidikan itu merupakan proses untuk memperoleh pengetahuan. Karena ia adalah sebuah proses untuk memperoleh pengetahuan, maka sosiolog memberikan definisi
bahwa pendidikan ia tak ubahnya merupakan sebuah proses sosial. Kenapa pendidikan dikategorikan sebagai proses sosial? Karena pendidikan merupakan upaya sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran. Nah, proses pembelajaran inilah yang disebut para sosiolog sebagai proses sosial. Kenapa pendidikan disebut sebagai proses sosial? Karena pendidikan selalu melibatkan orang lain. Mungkin memang sebagian orang dapat memperoleh pengetahuan dari buku tanpa membutuhkan orang lain. Tapi sebagian besar kita ketika ingin memperoleh pengetahuan, kita pasti membutuhkan orang lain. Ketika membutuhkan orang lain untuk memperoleh pengetahuan, maka kita membutuhkan adanya sebuah interaksi antara satu orang dengan orang yang lainnya. Interaksi antara satu orang dengan orang yang lainnya untuk memperoleh pengetahuan yang disebut sebagai proses sosial dalam pendidikan, inilah yang menyebabkan pendidikan didefinisikan sebagai sebuah proses sosial. Dengan demikian, apakah ada hubungan antara sosiologi dengan pendidikan? Pertanyaan ini sesungguhnya sudah bisa kalian jawab dari sedikit penjelasan di awal tadi. Untuk menjawab ini lebih lengkap, saya ingin mengutip pendapatnya salah seorang tokoh sosiologi yang bernama Emil Durkheim. Durkheim menyatakan bahwa education is a dynamic phenomena. Pendidikan itu adalah sebuah fenomena yang dinamis. Ia tidak statis. Pendidikan tidak selalu lurus, tapi ia dinamis, akan selalu berubah-ubah. It is a dynamic and ever-changing process. Sangat sosiologis penjelasan dari seorang Emil Durkheim yang menyatakan bahwa pendidikan itu selalu dinamis dan ia selalu meniscayakan adanya perubahan terus-menerus layaknya masyarakat. Lalu apa sebenarnya sosiologi pendidikan itu? Setelah tadi kita kupas secara terpisah antara sosiologi dan pendidikan, lalu sekarang kita coba definisikan. Sebenarnya sosiologi pendidikan itu apa? Secara sederhana, jika kita mendengarkan dari awal tadi, maka kita bisa merumuskan sendiri definisi sosiologi pendidikan. Sosiologi pendidikan adalah sebuah analisis sistematis terhadap proses dan pola sosial yang terjadi dalam sistem pendidikan. Jadi, segala proses dan pola sosial yang terjadi dalam seluruh sistem pendidikan, baik itu dalam institusi pendidikan, baik itu dalam pendidikan secara lebih umum, kesemuanya itu kita anggap sebagai fenomena sosiologi, di mana fenomena tersebut nantinya bisa dianalisis secara sistematis dan sosiologis. Jadi, secara lebih luas, sosiologi pendidikan itu tidak hanya untuk melihat pendidikan sebagai fenomena dan dianalisis menggunakan perspektif sosiologi, tapi nantinya sosiologi pendidikan ini akan menjadi sebuah studi di mana pengalaman interaksi antar individu dengan masyarakat, antar individu dengan seluruh elemen yang ada dalam dunia pendidikan akan mempengaruhi kebijakan pendidikan. Sehingga kebijakan pendidikan yang nantinya akan diambil oleh para pemangku kebijakan akan bertolak dari hasil studi sosiologi pendidikan. Untuk itu, kita kerucutkan lagi. Sosiologi pendidikan sesungguhnya merupakan sudut pandang sosiologi yang digunakan untuk memecahkan berbagai macam fenomena dan problem-problem pendidikan guna untuk meningkatkan kualitas pendidikan di masa depan. Jadi, ketika kita melihat tadi bahwa sosiologi pendidikan berusaha untuk memahami tindakan masing-masing peserta didik, hubungannya antara peserta didik dengan guru, tidak hanya sekecil itu, tapi sosiologi pendidikan bisa diperluas lagi cakupannya. Karena apa? Karena sosiologi pendidikan merupakan sebuah perspektif sosiologi yang digunakan untuk memecahkan berbagai macam masalah pendidikan, sehingga tujuan akhirnya, muara akhirnya adalah untuk memperbaiki kualitas pendidikan di masa depan.
Adapun ruang lingkup sosiologi pendidikan sebenarnya banyak. Kita akan mempelajari tentang konsep masyarakat. Bagaimana masyarakat pedesaan, bagaimana masyarakat perkotaan, bagaimana masyarakat di kaki gunung, bagaimana masyarakat di pinggir lautan atau pinggir pantai, dan lain semacamnya. Dan kesemuanya itu mereka memiliki karakter-karakter yang bermacam-macam. Tentunya ketika kita melihat karakter masyarakat bermacam-macam, otomatis perlakuan pendidikan kita terhadap mereka juga pastinya akan berubah. Maka sosiologi pendidikan yang pertama akan mempelajari konsep dari sebuah masyarakat. Dilanjutkan dengan mempelajari kebudayaan dalam masyarakat tersebut. Sosiologi pendidikan juga akan membahas tentang social class atau kelas sosial, di mana hal ini sudah menjadi sebuah keniscayaan dalam kehidupan bermasyarakat. Di mana di masyarakat selalu ada kelas-kelas sosial, ada si kaya, ada si miskin, ada si berpendidikan, yang si tidak berpendidikan, ada yang middle class, ada yang pertengahan. Kalau dalam bahasanya Karl Marx, ada yang bourgeois, ada tuan tanah, ada orang-orang kaya, dan ada proletar, kaum buruh, kaum yang selalu menjadi second layer, menjadi kasta kedua, selalu berada di bawah orang-orang kaya. Nanti dalam dunia pendidikan pun demikian. Kita akan bisa melihat kelas-kelas sosial yang terjadi bahkan dalam dunia pendidikan. Di pendidikan kita juga sudah melihat apa yang disebut dengan sekolah orang kaya dan sekolah orang miskin. Dan bagaimana seharusnya sekolah atau dunia pendidikan tidak memiliki kelas-kelas tertentu. Hal ini menjadi kritik besar dari seorang Karl Marx yang nanti akan kita pelajari dalam beberapa pertemuan selanjutnya. Bagaimana kritik Marx yang menyatakan bahwa pendidikan tidak boleh ada kelas-kelas. Karena ketika ada kelas, pendidikan untuk si kaya, pendidikan untuk si miskin, maka nanti akan terjadi sebuah kesenjangan pendidikan. Ketika kesenjangan pendidikan terjadi, maka konflik akan terus-menerus terjadi. Untuk itu tidak boleh, kata Karl Marx, ada kelas-kelas pendidikan. Kita lihat di sekitar kita hari ini. Itu bentuk kritik yang kemungkinan hasil dari kajian pendidikan jika menggunakan perspektif Karl Marx ini akan menjadi bahan pertimbangan untuk mengubah arah pendidikan. Selanjutnya, tidak hanya mengenai kelas sosial, kita akan mempelajari bagaimana pentingnya lingkungan dalam proses pendidikan, bagaimana proses sosialisasi, cultural lag. Kita juga akan pelajari kesenjangan budaya yang terjadi antara di berbagai daerah yang bermacam-macam, hingga cultural shock, kekagetan kebudayaan. Bagi kalian yang menjadi calon guru, sesungguhnya ketika kita masuk ke sekolah tertentu, yang sekolah itu merupakan sekolah yang asing bagi kita, bukan menjadi tempat yang familiar bagi kita, cultural shock akan sangat mungkin terjadi. Kekagetan kebudayaan. Sebagaimana saya tunjukkan di pertemuan sebelumnya, bahwa bisa jadi ketika kita terbiasa mengenyam pendidikan di Kota Malang, lalu kita berubah atau berpindah ke daerah lain yang cenderung tidak, tanda kutip, tidak sehalus Malang, maka kita akan merasa kaget dengan bahasa yang digunakan. Karena salah satu produk budaya adalah bahasa. Selain itu, hasil penelitian yang pernah saya lakukan, bahwa mahasiswa-mahasiswa muslim, baik itu dari Cina dengan Thailand, yang datang ke Indonesia, mereka mengalami yang disebut dengan cultural shock. Apa yang mereka hadapi, yang mereka alami adalah perbedaan budaya pembelajaran yang mereka lakukan antara di Cina, Thailand, dan Indonesia. Di mana orang Indonesia dinyatakan sebagai orang pintar apabila dia memiliki kemampuan berbicara yang baik. Maka arah pendidikan kita diarahkan kepada how to present something in front of the audiences. Gimana cara presentasi yang baik. Sedangkan arah pendidikan di Thailand Selatan, Thailand Muslim dan juga Cina Muslim, mereka tidak mengarah kepada speaking, kepada berbicara, tapi mereka arahnya kepada tulisan. Sehingga ketika mereka sampai di dalam pendidikan Indonesia, yang mereka rasakan pertama kali adalah cultural shock. Mereka bingung bagaimana mereka bisa presentasi, sedangkan sebelumnya mereka tidak. Arah pendidikan mereka tidak mengarah kepada how to present something. Itu yang menjadi salah satu cultural shock. Bagaimana cara kita menghadapi cultural shock semacam itu juga yang akan dipelajari dalam
sosiologi pendidikan. Tidak hanya itu, sosiologi pendidikan juga mempelajari mengenai efek dari berbagai agen-agen sosial seperti sekolah dan keluarga terhadap siswa. Mengapa butuh sosiologi pendidikan? Bagi kita yang masuk di jurusan pendidikan, sosiologi pendidikan menjadi sangat penting untuk mempersiapkan diri sebelum masuk kelas. Karena sesungguhnya sebelum masuk kelas tidak cukup hanya kita menyiapkan RPP. Tidak cukup hanya menyiapkan strategi pembelajaran. Apakah yang student based learning ataukah teacher based learning. Tapi penting juga yang kita lakukan adalah menganalisis tipe-tipe masyarakat dan tipe-tipe siswa yang akan kita hadapi. Sehingga sosiologi pendidikan akan memberikan perspektif baru bagi para calon pendidik. Untuk apa? Untuk mempersiapkan dirinya masuk ke dalam kelas. Kita bukan jurusan pendidikan, apakah kita masih butuh terhadap sosiologi pendidikan? Minimal di masa depan kita akan menjadi calon orang tua, di mana kita memiliki anak dan anak kita akan menjadi siswa atau murid di salah satu lembaga pendidikan. Sehingga untuk memahami mereka, memahami sekolah, memahami hubungan antara orang tua, keluarga, masyarakat terhadap perkembangan anak didik juga penting untuk diketahui. Maka sosiologi pendidikan memang benar-benar dibutuhkan. Tidak hanya pada kita calon pendidik, bagi yang bukan calon pendidik pun. Karena kita merupakan calon orang tua di masa depan, sosiologi pendidikan juga dibutuhkan. Lalu ketika ada orang bertanya, Anda sudah mempelajari sosiologi pendidikan. Lalu saya ingin bertanya, tipe guru seperti apa? Atau lingkungan yang bagaimana? Yang bisa menyediakan lingkungan belajar yang terbaik untuk siswa? Dari sini jawabannya apa? Jawabannya adalah it depends. Tergantung dengan tipe masyarakat yang seperti apa. Tergantung dengan tipe siswa yang bagaimana. Tergantung dengan yang tipe sekolah yang seperti apa. Maka kondisi, lingkungan, tipe guru seperti apa yang terbaik untuk siswa, maka kita harus lihat tipe masyarakatnya dulu. Kita lihat tipe sekolahnya dulu. Kita harus lihat tipe siswanya dulu. Baru nanti setelah analisis itu dilakukan, kita bisa menentukan sesungguhnya yang ideal bagi siswa yang mana. Bapak dari tadi menjelaskan mengenai sosiologi pendidikan, tapi belum ada sejarahnya. Apakah sosiologi pendidikan memang benar-benar dibutuhkan di Indonesia? Atau semenjak kapan sosiologi pendidikan itu menjadi disiplin ilmu yang dirasa penting untuk dipelajari? Maka sekarang kita akan mempelajari sejarah lahirnya sosiologi pendidikan. Banyak perbedaan dari kalangan sosiolog bahkan ilmuwan pendidikan yang menjelaskan asal muasal lahirnya sosiologi pendidikan. Kenapa? Karena keduanya itu lahir dari dua perspektif ilmu yang berbeda. Jika kita ingin pisah keduanya, kita bisa berangkat dari kapan sosiologi datang dan kapan pendidikan itu datang. Jika kita memahami sosiologi sebagai proses hubungan, proses interaksi antara satu orang dengan orang yang lainnya, maka sesungguhnya semenjak Nabi Adam, sosiologi pun sudah ada. Begitupun pendidikan. Kalau pendidikan hanya dimaknai sebagai proses mengenal, mengetahui sesuatu, maka sejak Nabi Adam pun sudah ada pendidikan. Sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran, wa'allama Adam al-asma' di surat Al-Baqarah. Tapi sebagai disiplin ilmu, keduanya antara sosiologi dengan pendidikan sesungguhnya baru diakui pada awal abad ke-19. Walaupun ada juga yang lebih awal menyatakan bahwa baik sosiologi dan pendidikan sebagai suatu ilmu sudah dimulai setelah adanya revolusi industri dan kemudian dilanjutkan dengan revolusi Prancis pada abad ke-18. Jika demikian, maka sosiologi dan pendidikan secara terpisah kedua-duanya muncul di kisaran akhir abad 18 dan awal abad ke-19. Lalu kapan keduanya menyatu menjadi suatu disiplin ilmu bernama sosiologi pendidikan? Saya akan tunjukkan timeline sejarah yang direkam oleh para sejarawan. Ada dua pendapat.
ada yang menyatakan bahwa yang pertama kali mengenalkan sosiologi pendidikan adalah seorang Emil Durkheim. Tapi di sisi lain ada yang menyatakan bahwa yang pertama kali mencetuskan sosiologi pendidikan adalah seorang sosiolog bernama John Dewey. Tapi secara formal di berbagai macam referensi dalam buku sosiologi pendidikan dinyatakan bahwa sesungguhnya yang pertama kali mencetuskan sosiologi pendidikan adalah John Dewey. Kenapa secara formal? Karena ialah yang pertama kali menerbitkan buku yang dianggap buku pertama dalam topik sosiologi pendidikan yang berjudul The School and Society yang diterbitkan pada tahun 1899. Maka inilah di tahun 1895 atau 1899, sosiologi pendidikan dianggap secara resmi sebagai suatu disiplin ilmu dan bagian dari ilmu sosiologi. Baru setelah itu tahun 1910 Henry Suzzallo menjadikan sosiologi pendidikan sebagai mata kuliah di Columbia University. Belum 6 tahun kemudian, 1916, lahirlah jurusan sosiologi pendidikan di New York University dan Columbia University. Tidak banyak memang sejarah yang terekam mengenai sosiologi pendidikan, tapi setidaknya di Indonesia, sosiologi pendidikan baru pertama kali menjadi mata kuliah di universitas pada tahun 1967. Jadi kisaran 50 tahun setelah lahirnya jurusan sosiologi pendidikan di New York dan Columbia University, di Indonesia sosiologi pendidikan baru menjadi mata kuliah di universitas. Inilah rangkaian sejarah lahirnya sosiologi pendidikan. Terakhir, nanti kita akan mempelajari tentang tokoh-tokoh dalam sosiologi pendidikan. Kita akan mempelajari Emil Durkheim misalnya. Emil Durkheim yang menyatakan bahwa setiap masyarakat yang berbeda juga memiliki karakter yang bermacam-macam. Ia mengkategorikan masyarakat menjadi 2 kategori. Yang pertama ada masyarakat perkotaan, yang kedua ada masyarakat pedesaan, di mana antar masyarakat perkotaan dengan pedesaan memiliki karakter macam-macam. Tapi sekarang seolah-olah sudah tidak akan lagi ada sekat antara pedesaan dengan perkotaan, semuanya seolah-olah tanpa sekat. Maka dari itu, dari Emil Durkheim kita akan mempelajari peran pendidikan dalam dunia tanpa sekat. Sedangkan melalui Max Weber yang kedua, kita akan mempelajari how to understand human social action. Bagaimana kita mempelajari dan memahami interpretasi dari tindakan manusia. Sehingga dari Weber kita akan belajar bahwa guru yang baik sungguhnya guru yang caring dan supervising. Yang ketiga, kita akan mempelajari Karl Marx, di mana Marx dengan perspektif konfliknya, ia selalu melihat bahwa adanya kelas-kelas dalam masyarakat dan juga mungkin dalam pendidikan itu sangat kontributif dalam melahirkan konflik-konflik sosial. Untuk itu jangan sampai ada kelas-kelas dalam dunia pendidikan. Sehingga ini bentuk kritik dari Karl Marx terhadap dunia pendidikan. Yang keempat, kita akan mempelajari George Herbert Mead yang menjelaskan bahwa setiap anak didik, setiap peserta didik selalu memiliki perspektif yang bermacam-macam. Satu orang, satu perspektif. 30 orang mungkin akan ada 30 perspektif. Sehingga penting bagi kita dari Mead, kita akan belajar bagaimana menghargai perbedaan-perbedaan perspektif dari masing-masing siswa. Yang kelima, kita akan mempelajari Irving Goffman dan Charles Horton Cooley, di mana keduanya menyatakan bahwa masyarakat selalu bertindak berdasarkan keinginan masyarakat yang lainnya. Atau juga Goffman menyatakan bahwa kita hidup dalam panggung sandiwara. Untuk itu, ketika kita panggung sandiwara, tidak boleh seorang guru hanya baik dalam tampilan luar. Seorang guru tidak boleh hanya baik ketika berada di depan siswa, tapi ketika tidak ada siswa pun ia harus berperilaku sebagaimana seorang guru yang baik. Yang terakhir, kita akan mempelajari tentang George Casper Homans, di mana dari Homans kita akan mempelajari pentingnya reward bagi siswa.
tidak dalam perspektif psikologi sebagaimana Skinner atau Ivan Pavlov yang menjelaskan behavioristik, tapi pendapat dari Josh Casper Humans dalam perspektif sosiologi yang menjelaskan bahwa reward atau penghargaan kepada siswa dan cara-caranya juga penting untuk dipelajari bagi calon guru. Beserta itu pula, Josh Casper Humans juga memberikan tips bagi seorang guru ketika ingin memberikan reward kepada siswa. Reward seperti apa yang efektif? Karena apa? Karena manusia bukanlah hewan, sebagaimana percobaan Ivan Pavlov ataupun Skinner. Manusia adalah manusia itu sendiri. Sehingga ada tips berdasarkan percobaan seorang Josh Casper Humans terhadap pemberian reward kepada manusia. Kesemuanya itu dari 6-6-nya sempat saya kupas secara sederhana dalam buku Pendidikan Abad 21. Jika ingin membaca lebih jelas, semasa kita kuliah kita akan mempelajarinya, tapi ingin memperkaya, jika ingin memperkaya silahkan teman-teman lihat di buku ini. Terima kasih. Kita akan ketemu di pertemuan-pertemuan selanjutnya dengan mempelajari teori-teori dari sosiologi dan akan kita baca dalam perspektif pendidikan. Dan jika ada masalah pendidikan, masalah dalam fenomena pendidikan, kita akan menyelesaikannya dengan menggunakan analisis sistematis sosiologis agar menyelesaikan berbagai macam masalah pendidikan. Terima kasih. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. See ya.